di perkemahan Embulu Pitu tempat Prabu Duryudana berkemah. Itu digambarkan seperti keraton Hastinapura. Di perkemahan terdapat Prabu Duryudana, Patih Sengkuni, Durna, Salya, Wersaya, Prabu Wersaya, para Kurawa dan sekutu Astina yang mendukung 10 negara. Duryudana berkata, "Paman Sengkuni, paman, saya sedang senang hati karena Bima dan Arjuna masuk ke sumur buatan sumur itu atau endut, dan Pandawa sekarang gak punya kekuatan." Sengkuni menjawab, "Inci putra Prabu." Duryudana berkata lagi, "Bagaimana Popo Pendito Durno? Apakah Bima dan Arjuna sudah benar-benar mati? Karena kalau Arjuna masih hidup, saya tidak akan tenang hidup saya, karena Arjuna selalu menjadi pengrusak rumah tangga saya." Durna menjawab, "Bujuk loleh-loleh manuk prit buntut kisut." "Baik anak Prabu, biar Prabu Wersaya yang menjelaskan tentang Arjuna dan Bima." Duryudana, "Monggo." Mas Prabu Wersaya maju ke depan. Wersaya menjawab, "Wailah dalah. Baik adik Prabu Duryudana, begini adik Prabu. Setelah para Kurawa pesta minum-minuman, para Kurawa membawa batu besar-besar dan ditimbunkan ke dalam sumur. Waktu itu sumur kelihatannya masih bergerak, dan mati atau tidaknya saya tidak tahu adik Prabu, karena kedalaman sumur yang tertutup batu sehingga kita tak bisa melihat Bima atau Arjuna gugur ya Prabu." Duryudana berkata, "Wah, berarti belum bisa dinyatakan Arjuna dan Bima mati. Wah, saya rugi. Wah." Diceritakan Prabu Duryudana sangat marah. Durna berkata, "Anak Prabu, jangan marah dulu. Kalau perlu bukti Arjuna dan Bima sudah mati, itu soal gampang anak Prabu." Duryudana menjawab, "Baik Bapak Pendita. Kalau begitu saya minta kepala Bima dan Arjuna bawa di hadapanku." Durna menjawab, "Baik anak Prabu, nanti pasukan Astina akan kubagi menjadi 3 bagian. Yang masuk ke medan perang ada ke perkemahan Srikandi dan Bima, bakar, suruh dibakar saja. Dan yang ketiga melihat Arjuna dan Bima ke dalam sumur. Ada anak Prabu Wersaya yang berangkat sekarang." Prabu Wersaya, "Baik Popo Pendito." Diceritakan para Kurawa dan tentaranya berangkat menjadi 3 rombongan pasukan. Di tempat lain, di perkemahan Glagah Pinunu, tempat perkemahan Dewi Srikandi yang sedang bersedih karena Arjuna belum ditemukan.
dan berita yang beredar Arjuna telah mati dan Bima. Ada yang bilang Arjuna masih hidup tetapi belum pulang ke perkemahannya. Di situ ada Raden Setyaki dan Patih Udawa. Setyaki berkata, "Kakang Mbok, jangan bersedih. Dipikir dengan kepala jernih Kakang Mbok." Sri Kandi menjawab, "Iya Dimas, Setyaki nanti dulu, saya akan cari Arjuna sendiri." Setyaki menjawab, "Jangan begitu Mbak Ayu. Kami semua patih sudah berusaha mencari Kamas Pangeran tetapi belum bisa ketemu. Dan Mbak Ayu tetap di sini, jangan pergi mencari Arjuna lagi." Sri Kandi menjawab, "Iya Dimas, tapi aku masih penasaran, Kamas Arjuna masih hidup apa sudah mati?" Setyaki menjawab, "Berdoa saja Mbak Ayu, semoga masih hidup Kamas Pangeran." Sri Kandi mengajak, "Ayo Dimas, Setyaki, kita mencari Arjuna." Diceritakan Sri Kandi dan Setyaki. Patih Udawa pergi mencari Arjuna. Di perjalanan bertemu dengan rombongan Kurawa, Durgondoseno dan Prabu Wersaya. Setyaki adu kesaktian sama Prabu Wersaya dan perang tanding. Lamanya perang, Setyaki kalah sesaat. Setyaki menggunakan gada besi kuning yang sangat sakti dan Prabu Wersaya juga menggunakan gada Triprahoro. Perang antara gada sakti menjadi bercahaya seperti petir menyambar-nyambar. Lamanya peperangan, Setyaki kalah oleh Prabu Wersaya.